Guys, hari ini gue akan membuktikan karena memang berseliweran ada satu film di bioskop judulnya Weapons. Gue mau membuktikan aja karena di Rotten Tomatoes tuh skornya 100%. Ini goblok deh kalau jelek, awas ya, kita bakal review jujur. Jadi tunggu terus gue keluar dari bioskop. A few moments later. Akhirnya kelar juga nonton film Weapons yang digembar-gemborkan jadi film horor terbaik tahun 2025 gitu. Jadi gue ngebet banget nonton kan, seperti video di awal. Gue menonton dengan ekspektasi setinggi-tingginya untuk film ini karena memang jujur gue nggak ngulik trailernya, nggak ngulik juga beberapa cerita-ceritanya, nggak baca review dulu sebelum nonton ini. Dan akhirnya bener-bener terpuaskan dengan filmnya. Dan bener banget dengan penilaian dari kritikus di Rotten Tomatoes yang 40 orang itu yang semuanya ngasih skor 100, itu bener banget. Tapi gue bingung di sini guys. Ceritanya simpel, di mana ada anak-anak yang diguna-guna, sebenarnya bukan hal yang baru ya untuk kita penonton Indonesia, diguna-guna sehingga membuat dia keluar di malam, tepatnya di jam 2.17. Itu semuanya berhamburan anak-anak di satu kelas itu, kecuali ada satu murid yaitu Alex. Dari awal sebenarnya kita udah tebak ada yang aneh nih sama Alex, sedangkan teman-teman yang lainnya menghilang, kok dia sendiri yang gak menghilang gitu ya. Belum juga diperlihatkan fiction ataupun mimpi dari si Justin, gurunya itu, liatin bahwa Alex ini ternyata ada apa-apa, something nih gitu. Dan itu udah ketebak sebenarnya sama penonton. Tapi entah kenapa ini cerita lama, konsep biasa, cerita yang simple, tapi dibagi menjadi 6 bab. Itu sebuah konsep yang menurut gue cerdas. Makanya gue bilang di video-video review gue yang singkat, di video singkat sebelumnya di Reel juga TikTok, ini adalah film horor tercerdas tahun 2025 karena memang kita diajak untuk ikut memecahkan teka-teki dari film horor ini. Dan ini nggak cuma jualan setan. Dan pure kalau teman-teman mau cari jump scare-nya banyak gak bang? Gue suka nih film-film horor yang jump scare. Enggak. Ini bisa dihitung mungkin 2 atau 3 kali jump scare gitu. Tapi pas memang momen jump scare, hening semua. Dan jump scare-nya nggak yang lebay. Kayak film-film Indonesia gitu. Jadi menurut gue ini bukan ngejual setan, tapi ini horror thriller yang ngejual orang sesat. Dan itu bukan sesuatu yang baru juga menurut gue di film-film luar ataupun Indonesia gitu. Jadi bukan hal yang baru juga, tapi yang bikin baru lagi-lagi seperti gue bilang di awal, dibagi menjadi 6 bab, cerita lama, konsep lama, dibagikan dengan point of view ataupun sudut pandang setiap karakter di kurang lebih 5 karakter, baru nanti di penyelesaian cerita di bab satunya jadi 6 bab ya. Yang pertama kalau nggak salah itu Justin, gurunya ini yang diperankan sama Julia Garner. Di sini dia ini guru muda yang kaget tiba-tiba masuk kelas, kok murid gue hilang semua kecuali Alex. Dan akhirnya berbulan-bulan dia dicurigai bahwa jangan-jangan ada sesuatu sama gurunya yang menculik anak-anak ini. Dan bahkan orang tua siswa rapat selalu nyalain si guru Justin ini gimana-gimana. Sedangkan kelas lain gak ada yang hilang, kok kelas dia sendiri yang hilang ya. Dan gue juga otomatis pasti bakal nuduh dia dong, jangan-jangan nih ada cerita nih, lu jangan-jangan macam-macam gitu. Setelah Justin kita dibawa lagi ke karakter versi orang tua murid. Muridnya namanya Matthew, di sini ada bapaknya namanya Archer Graves yang diperankan sama Josh Brolin, si Thanos kita semua gitu. Dan di sini menarik lagi, ternyata si Archer ini punya konsep penemuan, dia udah mantengin tuh ya video-video CCTV anaknya hilang, lari kegelapan gitu. Larinya tuh kayak itu anak-anak main pesawat-pesawatan loh guys, kayak gitu. Lari gitu serem banget gitu ya. Dan dia ngeliatin terus berbulan-bulan, dan akhirnya dia mulai sadar ada yang aneh nih. Ternyata anak yang hilang punya rumah yang agak mirip nih, kayak simetris ya. Jadi dia ambil peta, dia lurusin, wah ini anaknya hilang di sini tower ini, dan akhirnya di sini ada bulatan konklusi di mana tuh anak-anaknya, kesimpulannya mereka berkumpul di mana tuh ketemu. Dan itu enak banget ngikutin konsep dia menemukan itu tuh, kayak berasa wah iya ya kok kita dibawa masuk ke karakter itu yang gak ada di film-film horor kebanyakan sekarang gitu. Setelah kita dibawa ke versi guru, orang tua murid, sekarang kita dibawa ke versi polisi yang memecahkan kasus itu. Dimana ada polisi biasa yang ternyata punya hubungan sama gurunya si Justin ini. Namanya adalah Paul Morgan yang diperankan sama aktor Alden. Di sini menurut gue point of view-nya menarik banget.
nggak yang ada langsung sangkut pautnya sama semua siswa yang hilang itu, tapi di satu sisi ternyata berkaitan di sini dan beberapa kesalahan tugasnya itu yang gue pikir kalau untuk sutradara lain mungkin nganggep karakter ini nggak terlalu penting lah, buang aja. Tapi entah kenapa dia dimasukin sini membuat ceritanya kaya yang membuat kita nggak terlalu fokus ke jumpscare dan juga setannya. Nah, setelah polisi kita dibawa ke point of view yang lainnya, orang yang menemukan titik koordinat di mana anak-anak itu menghilang, yaitu seorang pecandu narkoba namanya adalah Anthony. Nah, Anthony ini secara tidak sengaja dia kini ke amburadul pecandu narkoba pengen maling sebuah rumah gitu. Dia lihat rumah kosong, masuk, ternyata di sanalah tempat anak-anak itu disembunyikan dan ada yang aneh sama rumah ini. Sehingga dia mau lapor ke polisi, ke Morgan tadi, ada masalah ternyata mereka berdua. Ini makin memperkaya cerita gitu. Nah, setelah itu di akhir kita diperlihatkan point of view dari Andrew yang diperankan oleh si Benedict Wong, si Wong kita bersama di MCU gitu, dimana dia di sini sebagai kepala sekolah yang ternyata menjadi korban di luar yang pertama yang didatangi sama sang main villain di sini yang bikin gue merinding sih. Dan konsep dimana yang seram itu sebenarnya bukan setannya tapi justru manusianya itu ternyata memang di delivery dengan sangat baik di film ini. Makanya gue suka banget dengan 5 point of view itu ditambah dengan kesimpulan dari film jadi 6 bab di sini menurut gue jadi kaya banget gitu. Yang makin menarik adalah setiap bab itu meninggalkan cliffhanger dan pertanyaan yang sangat besar, membuat kita tuh melek. Gue nggak ada ngantuk-ngantuknya sama sekali dengan film ini dan gue langsung berdiri yang biasanya kita nyender kan, tidur itu. Ini nggak, kita langsung tegak. Aduh, apa nih yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi gitu. Dan kita udah tahu sebenarnya di alam bahwa si Alex itu sebenarnya ada apa-apa gitu. Di rumah Alex itu sebenarnya ada apa-apa. Tapi di sini sama si Zack Ryder ini kayak wow. Menarik banget skripnya, dialognya, transisinya, wow, nggak salah sih Jordan Peele di sini. Dia ngamuk mecat manajernya karena nggak dapet skrip itu, karena skrip ini kan sebelumnya dilelang kan, dilelang siapa yang mau, akhirnya dilelang ini mau, Netflix mau itu, dan Peele juga mengutus si manajernya, ternyata nggak dapet, dia ngamuk sengamuk-ngamuknya, akhirnya berhasil diberi sama Warner Bros dan ya jadinya seperfect ini gitu. Dan gue seneng banget menyaksikan film horor yang nggak cuman jual hantu tapi jual kengerian manusianya gitu. Gue suka banget tuh adegan dimana ada yang gunting rambut gitu ya, gunting rambutnya si ibu guru Justin, tek gitu, tek. Terus emaknya si Alex keluar dari pintu gitu yang kayak gini tuh, ya gitu. Itu udah creepy banget men. Apalagi kalian nonton di IMAX ya. Gue nonton bukan di IMAX, di versi Dolby Atmos, tapi menggelegar, layarnya tetap terpuaskan. Menurut gue aman banget dan secara konsep cerita ini jenius. Dan sekarang kita ngobrolin tentang sinematografi. Sinematografi di sini gue merasakan hal yang magical. Bukan sesuatu yang baru lagi menurut gue, tapi memang dari properti penempatan rumah-rumahnya, gimana sekolahannya, pengambilan sudut kamera, mimik wajah setiap karakter, apalagi kayak mobil di cat witch itu tuh juga kayak bikin kita gagal fokus dengan warna merahnya itu. Udahlah, ini menurut gue sinematografi nggak usah dikomentari lagi gitu. Scoringnya, kenapa gue sarankan kalian nonton setidaknya di versi audio yang mendukung menggelegar, karena memang ketika adegan boom gitu kayak kursi kita berasa goyang gitu, dapet gitu ya. Gue belum nonton versi IMAX, tapi gue pastikan bahwa versi IMAX pasti lebih maknyus di sini, sedangkan gue yang biasa aja yang versi Dolby Atmos aja menurut gue ini udah keren. Tapi apalagi kalian menggunakan nonton di layar terbesar terbaik di kota kalian, menurut gue ini rekomendasi. Dari segi scoring itu benar-benar salah satu elemen yang bikin film ini menjadi menarik. Terus juga chemistry antar karakter udahlah nggak usah ditanyain lagi. Dan gue dengar kabar-kabar sebelumnya sebenarnya Pedro Pascal ya akan memerankan si Josh Brolin itu kalau nggak salah ya. Aduh, untung nggak jadi sih. Kalau Pedro Pascal lagi kayak mengurangi elemen-elemen magical dari film ini, bukan yang gue gak suka. Ibaratnya kayak Reza Rahardian di Indonesia yang dia mulu. Tapi memang terbukti bahwa dia mulu itu filmnya selalu berhasil kan. Tapi entah satu sisi kita merasa ada gak sih orang lain selain Reza Rahardian gitu. Dan di sini juga bener, di luar juga Pedro Pascal ada gak sih selain Pedro Pascal yang main itu. Dan akhirnya diperankan sama Josh Brolin dan juga yang lainnya, Benedict Wong. Film ini perfecto dan benar banget dengan penyusunan skenario skrip yang kayak gini. Menurut gue ini menarik banget, mulai dari chemistry dan karakter yang keren, pemecahan puzzle-puzzle yang bikin kita membawa kita berasa kayak detektif itu keren banget, cliffhanger yang terpecahkan gitu
pas terpecahkan di babak akhir, di babak ke-6, penonton tuh gue jadi ikut lega. Dan keluar dari bioskop, gila, gue berasa memecahkan sesuatu gitu. Wah. So, di akhir review, gue memberikan skor untuk film ini sama seperti review singkat gue di beberapa sosial media. Tentu saja ini ada di angka 95 dari 100. Dan ya kayaknya itu saja review singkat kita terkait dengan film Weapons ini. Buat teman-teman yang punya rekomendasi film yang pengen kita cobain lebih dulu untuk ngetes apakah film ini rekomendasi apa enggak, dan kalian percaya sama gue, silakan tambahkan request film kalian di kolom komentar di bawah. Gue akan nonton duluan. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus ya gue bakal puji-puji ini film gitu. Jadi silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. So sampai jumpa di review-review film selanjutnya.